Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Balik lagi bersama saya di channel Mutemed. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dimensi 3. Materi ini adalah materi kelas 12 di kurikulum 2013 ini. Oke, kita langsung aja ya. Apa aja yang akan kita pelajari? Yang pertama, jarak antar titik. Yang kedua, jarak titik ke garis. Yang ketiga adalah jarak titik ke bidang. Nah, kenapa saya membawa materi ini dulu? Ini jarak antar titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang. Karena biar sesuai dengan yang ada di buku ini. Disesuaikan dengan yang ada di buku ini. Ini adalah buku terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kalau di sini dimensi 3 itu dimulai dengan seperti ini nih, subbabnya 1.1 jarak antar titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang. Nah, saya berdasarkan buku yang ini maka saya bahas materi yang tadi ini, jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Oke, kita langsung saja ya. Are you ready, kids? Yang pertama, Nomor 1, jarak antar titik. Titik adalah elemen dari geometri, baik itu bangun datar atau bangun ruang yang tidak dijadikan objek untuk dicari atau dihitung ukurannya. Nah, maksudnya gini, titiknya sendiri, ini bukan definisi ya. Titik itu adalah objek dari geometri yang bukan untuk dihitung ukurannya gitu. Walaupun titik punya ukuran, tapi kita tidak menghitung ukuran. Kita hanya menghitung sesuatu di antara titik itu, apakah itu garis atau itu bidang gitu ya. Contoh, kita langsung ke contoh saja ya. Misalkan saya punya titik A di sini, lalu saya punya titik B di sini. Maka secara ini kita akan menghitung jarak antara titik A dan titik B berapa ini, atau panjang antara titik A dan titik B ya. Nah, untuk diperhatikan teman-teman, kalau dalam matematika titik itu ditulis dengan huruf besar. Kalau kita mau membuat titik maka penulisan dengan huruf besar. Ini A-nya A besar, yang ini juga B-nya B besar ya. Ini A besar, B besar. Koordinat titik A adalah misalkan 1,1, koordinat titik B adalah 4,1. Berapakah panjang dari A ke B? Secara terlihat di sini, maka panjangnya sudah bisa diketahui, panjangnya adalah 3 ya, 3 satuan. Ini ada 3 kotak kelihatan ya, panjangnya adalah 3. Tapi kita akan menghitung dengan cara tidak menggunakan aplikasi seperti ini. Kita akan menghitung dengan cara rumus ya, karena kalau dengan aplikasi mah mudah, apa-apa bisa diketahui. Tapi kalau dalam soal itu tidak menggunakan aplikasi biasanya ya. Dalam soal-soal apapun kita tidak diperkenankan untuk menggunakan aplikasi. Kita hanya dipergunakan untuk menggunakan rumus. Nah, rumusnya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Rumusnya adalah rumus jarak antar dua titik. X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 dikuadratkan. Nah, rumusnya adalah seperti itu. Ini segmen AB atau garis AB, ruas garis AB adalah 3. Apakah kita bisa menggunakan rumus ini untuk mendapatkan 3? Nah, sini ada X2, ada X1, ada Y2 dan Y1. Nah, untuk menentukan X2 dan X1, karena ini rumus AB, berarti dari A ke B. Nah, B-nya itu adalah ini. Titiknya adalah 4,1, berarti ini X2, ini Y2, dan ini X1, ini Y1 gitu ya. X1 dan Y1 itu titik dimana dimulai, kalau ini kan AB berarti dimulai dari A ya, maka A itu adalah X1 Y1, B nya adalah X2 Y2, seperti itu ya. Oke, coba kita hitung ya, sesuai dengan rumus ini berarti AB itu sama dengan 4 min 1
karena X2 nya 4, X1 nya 1, 4 min 1 dikuadratin, dan Y2 nya 1, Y1 nya adalah 1 dikuadratkan, maka hasilnya seperti ini. Berarti AB sama dengan 4 diambil 1 kuadrat sama dengan 3, 3 dikuadratin sama dengan 9, 1 min 1 itu 0, 0 dikuadratin tetap 0, maka hasilnya adalah akar dari 9. Berapa akar 9 sama dengan 3? Nah, jawabannya adalah 3. Seperti ini ya. Sini pun sudah terlihat jelas ini 3. Nah, untuk menghitung titik, kita tanpa menggunakan aplikasi atau alat hitung ya, kita bisa menggunakan rumus. Asal diketahui koordinatnya. Asal diketahui koordinat. Kalau diketahui koordinatnya ya mudah kita menghitung ini. Kalau tidak diketahui koordinatnya ya nggak bisa gitu ya. Nggak bisa menggunakan apapun. Oke. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Misalkan saya punya titik di sini. Kalau tadi ini adalah yang horizontal. Sekarang kita buat yang vertikal. Saya punya titik di sini dan saya punya titik di sini. Ini adalah titik C dan D, ya. Berapakah panjang C dan D? Ya sama. Kelihatan di sini ada 3 kotak, berarti 3 satuan ya. Karena ini C ke D, maka D ini adalah berarti X2 dan Y2-nya ya. Kalau CD, kalau DC ya dibalikin. Sebenarnya panjangnya pun pasti sama gitu ya. DC ke CD ya pasti sama. Cuma karena kita misalkan mulainya dari C ke D, nah maka yang C-nya ini adalah titik X1 Y1, D-nya ini adalah titik X2 dan Y2. Sekarang kita hitung. Kalau menggunakan ini berapakah panjangnya? Sudah terlihat sebenarnya sama dengan 3. Ya, oke, kita hitung secara rumus sini. Berapakah CD? Nah, ini X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Hasilnya sama dengan 1 min 1 kuadrat, karena X2 nya ini adalah ini ya, 1 min 1 kuadrat 5 min 2 kuadrat. Hasilnya sama dengan 1 min 1 habis, 5 min 2 3, akar dari 3 sama dengan pangkat 3 kuadrat sama dengan 9. Akar dari 9 sama dengan ya 3. Jawabannya adalah 3. Nah, ini cara bagaimana menghitung jarak antara dua garis dengan titik koordinat yang diketahui. Oke, lanjut lagi. Kalau tadi sudah ada yang horizontal, sudah ada yang vertikal, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Kita cari contoh, misalkan ada titik sini, lalu ada titik sini, misalkan ya, ada titik E dan F. Nah, titik E dan F ini bagaimana kita cara mencarinya? E ada pada koordinat 3,4 dan F ada pada koordinat 7,7. Kalau kita hubungkan, berapa sih panjangnya ini? Kita ingin tahu berapa sih panjangnya E, F. Ternyata panjangnya adalah 5. Nah, sekarang kita hitung dengan menggunakan rumus jarak antar dua titik. Oke, kita hitung. EF sama dengan X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Hasilnya sama dengan X2 nya adalah 7 ini, X2 Y2 ini, X1 Y1. Berarti 7 min 3 dikuadratin plus 7 min 4 dikuadratkan. Hasilnya sama dengan 7 diambil 3 sama dengan 4 dikuadratin. Berarti 7 diambil 4 sama dengan 3 dikuadratkan. Hasilnya 16 tambah 9 sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Nah, berarti panjang dari E ke F ini sama dengan 5. Seperti itu ya. Mudah kan? Ya. Asal ingat saja rumus-rumusnya. Rumus jarak antar dua titik seperti ini. Asal diketahui koordinat titiknya. Kalau tidak diketahui koordinat titiknya ya jangan gunakan rumus ini. Gunakan dengan rumus yang lain ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh misalkan diketahui dua titik X 9,P dan Y 3,-4. Jika jarak antara titik X dan Y adalah 10 satuan, maka tentukan nilai P. Ini ada 9,P ada 3,-4 gitu ya. Berarti ini adalah kita jawab dengan X, Y, X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat ya. 10 9 min 3 kuadrat. Oh, XY atau YX itu sebenarnya sama saja ya. Saya jadikan ini sebagai
X2Y2 dan ini jadi X1Y1 gitu ya. 9 min 3 kuadrat tambah P min 4 kuadrat, berarti jarak antara X adalah 10 satuan ya. Berarti 9 min 3 kuadrat tambah P min 4 kuadrat. Oke, kita lanjut. Akarnya hilang, di sini jadi kuadrat, berarti 10 kuadrat sama dengan 100. 9 min 3 kuadrat masih tetap. 9 min 3 sama dengan 6 kuadrat, berarti P ini min ketemu min sama dengan plus, sama dengan 36, berarti ini biar P plus 4 kuadrat. Nah, 3 min 6 itu pindah ruas, sama dengan 100 dikurangi 36 sama dengan 64, maka P plus 4 sama dengan akar dari 64. P plus 4 sama dengan plus minus 8. Gini, P plus 4 sama dengan plus minus 8. Sebenarnya akar dari 64 itu nggak bisa plus minus 8. Akar dari 64 itu ya 8. Hanya saja ini bukan akar dalam arti ini ya, karena ini tadinya di sininya kuadrat. Ini di sininya kuadrat. Kalau misalkan akar saja, kalau ditanya berapakah akar dari 64, ya pasti 8, tidak min 8, tapi 8. Tapi kalau bentuknya persamaan kuadrat seperti ini kan bentuknya persamaan kuadrat, maka ini jadi apa namanya? Akarnya harus ada 2, yaitu plus minus 8. Oke, kita lanjut. P sama dengan 8 min 4 sama dengan 4, berarti yang kedua ini P1 ya, yang P kedua adalah min 8 min 4 sama dengan min 12, berarti kemungkinan P nya itu ada 2. Yang pertama ada 4 dan yang kedua adalah min 12, yang bisa menjadikan jarak antara titik X dan Y adalah 10 satuan. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini misalkan saya punya kubus seperti ini. Misalkan ada kubus seperti ini ya. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, seperti gini teman-teman. Dalam menuliskan sebuah bangun ruang itu tidak menulis sembarangan titik-titiknya ya. Kalau saya A, B, C, D, E, F, G, H. Kenapa A, B, C, D nya enggak A, B, C, D, E, F, G, H? Ini kesepakatan saja ya. Jadi setiap soal matematika gitu, pasti penulisan bangun ruangnya adalah ini A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi A, B, C, D nya sebagai alas, E, F, G, H nya sebagai bagian atap. Seperti ini ya teman-teman. Tidak sembarangan menulis gitu. Lalu seperti ini A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau sekedar mau tulis-tulisan tidak untuk menghitung ya bebas-bebas saja. Tapi kalau dalam soal itu sudah tentukan bahwa penulisannya adalah A, B, C, D dengan penulisan seperti ini. Oke. Sekarang misalkan saya mau menghitung jarak titik antara B ke G. Jika ini adalah luasnya, bukan luas ya, panjang dari, misalkan panjang dari AB nya adalah 3 satuan ya. Ini adalah kubus, panjangnya 3 satuan, maka semuanya 3 ya. AB 3, BC 3, BF 3. Berapakah jarak antara titik, misalkan jarak antara titik B ke G? B ke G. Seperti ini ya. Berarti jarak titik S. Berapakah jarak S ini? Nah, sekarang kita hitung. S ini adalah, ini bukan C ya teman-teman, ini saya salah nulis, ini G. BG sama dengan BC kuadrat tambah CG kuadrat. Ini BG. Berarti BG sama dengan 3 kuadrat tambah 3 kuadrat, maka BG sama dengan 9 tambah 9 sama dengan akar dari 18 atau 3 akar 2. Ingat teman-teman, ini saya salah tulis, ini bukan BC tapi ini BG ya. Nah, BG ini sering kita sebut sebagai diagonal bidang gitu ya. BG ini kita sebut sebagai diagonal bidang gitu. Nah,
Sebenarnya dalam kubus itu rumusnya tetap ya. Kalau misalkan ininya garisnya adalah S, sebutlah gitu, ini juga panjang garisnya, ini panjang ruas garis AB misalkan A, dan itu kubus, maka diagonal bidangnya biasanya adalah A akar 2 seperti yang sudah ditunjukkan di sini, gitu ya. Berarti BG ini sama dengan diagonal bidang dan panjang rusuknya adalah 3 akar 2. Oke, kita lanjut. Misalkan saya mau mencari jarak titik antara titik B ke titik H, ya. Titik B ke titik H, seperti ini. Berapakah panjang ruas garis antara titik B ke titik H? Gitu. Oke. Untuk mencari panjang ruas garis titik B ke titik H, kita hubungkan lagi garis antara titik B ke titik D. Ini biar menjadi segitiga siku-siku ya. Untuk segitiga BDC ini adalah segitiga siku-siku. Nah, segitiga BDC ini adalah segitiga siku-siku ya teman-teman. Berapakah panjang dari HB atau panjang dari BH? Kita hitung. Kalau dari DH ini udah ketahuan 3, dan BD ini adalah sama dengan BG, artinya diagonal bidang, berarti 3 akar 2. Maka panjang dari BH sama dengan, berarti BD kuadrat tambah DH kuadrat. Ini ya, BD kuadrat tambah DH kuadrat. Hasilnya sama dengan 3 akar 2 dikuadratkan plus 3 kuadrat, sama dengan 18 tambah 9, sama dengan 27. Nah, 27 adalah 3 akar 2. Nah, BH ini sering kita sebut sebagai diagonal ruang, gitu ya. Jadi diagonal ruang ini adalah ada BH, ada FD, ada EC, ada GA. Pokoknya yang menyilang di dalam kubusnya itu sendiri. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh-contoh jarak dari titik ke titik ya. Mungkin sampai di sini saja dulu. Kita satu tema dulu aja. Tadi adalah jarak dari titik ke titik, biar tidak biar tidak numpuk gitu ya teman-teman ya, biar mudah dipahami dulu seperti ini. Satu poin. Poin berikutnya adalah jarak antar titik ke garis. Nah, itu nanti pada video berikutnya. Gimana? Mudah dipahami kan? Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.